Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bangkom, kembali lagi pada podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan saya Alvina Nurmayasari sebagai host. Pada episode ini, kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Dwi Setio Nurizal dari pemerintah Kabupaten Sragen. Selamat pagi Mas Dwi. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Berarti kurang lebih berapa bulan ini Mas sudah mengikuti pelatihan di BPSDMD? Untuk pelatihan kan blended training, ya. Ada kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan Mbak. 2 bulan, ini online semua atau campur dengan klasikal atau bagaimana? Ya, karena blended, pertama 1 bulan online, terus kemudian habituasi 1 bulan, dan 1 minggu klasikal di BPSDMD Jawa Tengah. Baik Mas, berarti selama kurang lebih 3 bulan, melaksanakan pelatihan di sini Mas Rizal mengusulkan proyek aktualisasi dengan judul Upaya Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3 Proaktif Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sragen. Boleh diceritakan Mas, apa latar belakang Mas Rizal mengambil topik inovasi ini? Baik, terima kasih Mbak. Kenapa saya ambil judul tersebut, di mana bahwa tingkat kematangan UKPBJ atau unit kerja pengadaan barang jasa level 3 proaktif ini itu menjadi highlight atau sorotan tingkat nasional Mbak, di tingkat utamanya di kabupaten atau kota di seluruh Jawa Tengah yang belum banyak mencapai level 3 proaktif. Nah, dari pihak LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Jakarta itu mewajibkan seluruh bagian pengadaan barang jasa di kabupaten atau kota di Indonesia untuk mencapai level 3 proaktif. Maka itu isu yang saya angkat, Mbak. Sebenarnya level kematangan level 3 proaktif ini apa Mas? Boleh diceritakan barangkali dari penonton kita belum tahu? Ya, level 3 proaktif ini sebenarnya adalah tingkatan yang dibuat oleh LKPP, Mbak. Mulai dari level 1, level 2, yaitu mungkin dari esensi, terus kemudian dilanjutkan lagi menjadi level 3 proaktif, terus nanti level 4 strategis, dan level 5 itu unggul. Nah, untuk sementara waktu ini, semua kabupaten kota, provinsi itu wajib mencapai level 3 proaktif dahulu. Di mana ada 9 variabel Mbak di situ. 9 variabel yang harus dipenuhi, 4 domain, diantaranya seperti manajemen pengadaan, manajemen SDM, terus kemudian sistem informasi, yang mana harus disertai bukti dukung. Bukti dukungnya bisa berupa perangkat seperti ini, harus ada server, diantaranya sistem informasi, terus ada bukti dukung laporan, dan lain-lain. Kalau memang sudah tercapai 9/9 dengan surat deputi dari LKPP Jakarta, maka dinyatakan proaktif. Gitu, Mbak. Baik, tujuan utama Mas mengangkat aktualisasi dari inovasi ini apa? Tujuan utamanya adalah yang pertama karena Kabupaten Sragen ini belum tercapai Mbak, level proaktif dari sejak dimulai kegiatan level atau tingkat kematangan UKPBJ ini 2017 kalau nggak salah. Tapi dari 2017 terus sempat berhenti, terus kemudian dilanjutkan lagi di 2021. Sampai dengan saya bergabung, alhamdulillah sedikit banyak bisa membantu di UKPBJ Kabupaten Sragen, bahkan mengikuti mentoring di Jakarta selama 1 minggu Mbak, untuk bisa menyelesaikan bukti dukung ini. Dan itu tujuan utamanya adalah nanti terkait dengan DID atau dana insentif daerah yang akan bertambah apabila ini tercapai di level 3 proaktif. Baik, berkaitan dengan implementasinya, kedepannya langkah-langkah apa yang nantinya akan dilakukan Mas Rizal bersama tim agar aktualisasi ini berjalan dengan baik? Ya. Untuk saat ini alhamdulillah kami sudah mencapai status menunggu expose. Menunggu expose itu artinya kami menunggu dari deputi bagian kematangan di LKPP sana Mbak, bahwa masih sekarang sudah 8/9 tercapai, kurang 1, dan nanti menunggu evaluasi dari deputi LKPP. Kalau memang beliau meng-ACC atau mensetujui, maka dikeluarkan surat persetujuan dan rilislah level 3 proaktif bagi Kabupaten Sragen. Baik Mas. Mas Rizal ini kan berasal dari pemerintah Kabupaten Sragen. Boleh diceritakan sedikit background dari pemerintah Kabupaten Sragen ini, apa bidang-bidang yang ada di dalamnya ini apa saja? Baik. Pemerintah Kabupaten Sragen ini
kebetulan dipimpin oleh Ibu Bupati Bu Yuni Untung Sukowati, di mana saya bergabung di bagian pengadaan barang jasa di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mbak. Nanti kepalanya kebetulan direct langsung ke Bapak Sekda. Jadi gitu, Mbak. Dan kepala saya itu kepala bagian. Baik, berarti nanti upaya aktualisasi ini akan dibawahi oleh bidang apa? Dibawahi oleh bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan, nanti dilaporkan ke Pak Kabak Pengadaan Barang Jasa, dan akan disampaikan ke Pak Sekda bahwa memang sudah tercapai level 3 proaktif. Apakah sudah sempat didiskusikan dengan atasan, dan bagaimana respon dari beliau terkait dengan aktualisasi ini? Baik, karena aktualisasi ini merupakan kolaborasi atau kerjasama kami, Mbak, selaku staf atau CPNS dengan para atasan, dan tentunya dimentori oleh Bapak Subkoordinator Pengadaan Barang Jasa langsung. Jadi ini beliau sangat antusias dan mengapresiasi atas bantuannya, Mbak. Baik. Gitu. Apakah sudah sempat diimplementasikan, Mas, aktualisasi ini, atau hanya baru berbasis rancangan? Sudah, Mbak. Sudah. Karena statusnya sudah dari 4/9 sudah 8/9 menunggu ekspos dari Deputi LKPP. Bagaimana perkembangan sejauh ini? Untuk perkembangannya, kemarin sudah update ada 3 perbaikan yang harus diperbaiki. Nanti setelah selesai lancar, saya dan Pak Subkoordinator Pengadaan Barang Jasa sudah menyusun untuk kita laporkan, dan insya Allah nanti di akhir Oktober semoga doakan bersama bisa mencapai level 3 proaktif, Mbak. Amin. Ya. Berarti sudah sempat diimplementasikan, dan kira-kira hambatan apa yang ditemui pada saat upaya aktualisasi ini dilaksanakan? Baik, untuk kendala itu pasti banyak, Mbak. Yang pertama karena memang kami itu sebelum dibentuk tim kematangan UKPBJ untuk menyelesaikan ini, itu memang terbatas terhadap personil. Yang pertama itu, yang kedua sarana dan prasarana. Seperti server backup itu untuk LPSE, itu memang kami belum ada, Mbak. Sekarang lebih proses verifikasi, dan memang dibutuhkan tempat khusus untuk menaruh server dan pengadaan tersendiri gitu. Itu yang masih terkendala saat ini. Berkaitan dengan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, apakah sudah sempat terfikirkan, dan bagaimana? Baik, untuk solusinya ya alhamdulillah pasti ada, dan kita upayakan untuk pengadaannya mungkin di awal tahun nanti, Mbak. Server atau pilihannya adalah kita menginduk ke Provinsi Jawa Tengah. Nanti ikut server backupnya di situ supaya dibantu, karena memang itu wajib, Mbak. Tanpa itu pun agak sulit untuk mencapainya. Berkaitan dengan upaya pencapaian ini, apakah ada stakeholder lain yang digandeng agar aktualisasi ini bisa berjalan dengan optimal? Baik, untuk stakeholder lain di luar bagian pengadaan barang jasa ini, itu kita karena tim sudah dibentuk tim, ada SK, itu melibatkan yang pertama inspektorat sebagai pengawas sekaligus perencana, terus kemudian ada dinas terkait, Mbak, seperti di dinas yang ada hubungannya dengan kematangan, misalnya dinas PUPR yang melibatkan nanti penyedia, dibutuhkan pembinaan, terus kemudian ada bagian hukum, bagian organisasi, dan tentunya bagian PBJ sendiri, gitu, Mbak. Apa harapan terbesar dari Mas Rizal terkait dengan proyek aktualisasi ini? Harapannya semoga di akhir bulan ini tercapai level 3 proaktif, Mbak. Dan Amin. Itu sangat ditunggu-tunggu bagi PBJ Kabupaten Sragen. Amin ya, Mas. Semoga segera tercapai. Amin. Apa yang sudah dirancang dari proyek aktualisasi ini. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas Rizal. Selama mengikuti pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini, apa kesan dan juga pesan yang hendak disampaikan terkhusus untuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah? Baik, untuk pesan dan kesannya mungkin ini badan pelatihan atau kalau di swasta itu namanya University Corporate University, yang memang luar biasa, Mbak. Artinya ini harus dikembangkan terus, di mana setiap jenjang karir baik dari staf terus kemudian ke kepala seksi atau kepala bagian dan naik ke kepala dinas itu memang harus diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum beliau-beliau itu menjalani jabatan atau fungsinya.
Ini sangat membantu, utamanya untuk lasar ini memang pengalaman merefresh lagi. Saya sudah 13 tahun tidak melakukan aktivitas baris berbaris atau susur bela negara. Saya sudah 13 tahun, Mbak. Terakhir SMA, dan memang alhamdulillah di sini direfresh kembali dan semangat itu muncul kembali. Dan alhamdulillah ini sangat membantu untuk membentuk karakter diri saya pribadi, maupun nanti teman-teman pasti kangen dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Begitu, Mbak. Ya, Mas, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Mas Rizal atas kesediaannya menjadi narasumber pada episode podcast kali ini. Saya Alvina Nurmayasari pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi ya, Mas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.